Bab 435 Kota Kecil, Berita Lama, dan Pemakaman. Setelah menanyai para suster tentang pengalaman mereka dan detail cerita horor, Luke dan Selina berangkat lagi. Mereka berkendara satu putaran di sepanjang rute 1 terlebih dahulu sebelum sampai di rute 73 dan menuju ke tenggara. Akhirnya, mereka berbelok ke jalan pedesaan dan berkendara 40 menit lagi sebelum mereka mencapai kota bernama Springwood. Ketika mereka memasuki kota, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa itu diselimuti suasana yang tidak nyaman. Semua orang yang lewat memiliki ekspresi tergesa-gesa dan tampak sama sekali tidak peduli dengan lingkungan mereka. Mereka kadang-kadang melakukan kontak mata dengan beberapa penduduk melalui jendela mobil yang terbuka, tetapi orang-orang ini akan dengan cepat menoleh seolah-olah mereka terkena wabah. Mereka bahkan belum lama berada di kota sebelum mobil mereka dihentikan. Seorang serif berseragam kuning berdebu membungkuk untuk melihat mereka melalui jendela mobil pengemudi. "Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di sini?" Kedua tangan disetir, Luke dengan tenang menunjuk dirinya dan Selina. "Kami staf dari sekolah menengah nomor 37, dan kami ingin berbicara dengan Will Rollins." Serif mengerutkan kening. "Tentang apa?" Lukas terus tersenyum. "Will melakukan sesuatu yang tidak terlalu baik di perkemahan 2 hari yang lalu, dan konselor bimbingan menyuruhnya pulang untuk menenangkan diri. Padahal ini bukan hukuman. Bagaimanapun, perkemahan adalah liburan untuk anak-anak, dan tidak layak untuk mengecualikannya, itulah sebabnya kami di sini." Petik 2. Ekspresi Serif santai. "Begitu, kamu bisa langsung pergi ke tempat Will." Luke mengangguk dan bertanya dengan santai, "Apakah sesuatu terjadi?" "Kami tidak melihat banyak orang ketika kami memasuki kota." Ekspresi Serif menjadi kaku dan dia berkata dengan dingin, "Kami tidak memiliki banyak penduduk di sini." Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Melihat Serif pergi dengan mobilnya, Luke menyalakan mobil dan mendesah. Sepertinya mereka sedang menghadapi masalah yang cukup besar. Serif tidak akan terlalu gelisah jika itu masalah kecil. Selina telah membaca tentang Springwood dan berkata, "Tidak ada yang istimewa di sini. Populasi dan ekonomi cukup stabil, dan menurut database, hukum dan ketertiban di sini dalam kisaran normal. Mereka tidak memiliki banyak kasus kriminal besar, kecuali yang satu ini." Dia meletakkan tablet di konsol tengah dan melanjutkan, "Ada kasus pembunuhan berantai di sini lebih dari 10 tahun yang lalu, yang mendapat banyak liputan berita di La." Luke melirik gambar judul surat kabar lama di tablet. "Pembunuh berantai yang menargetkan anak-anak. Dia tidak tertangkap." Selina menunjuk ke tablet dan berkata, "Tidak. Tidak ada cukup bukti saat itu untuk menghukum tersangka, jadi." Luke bertanya, "Dia lolos tanpa hukuman dan sekarang melakukan kejahatan lagi?" Selina menggelengkan kepalanya, dan judul lain muncul di tablet. "Jadi, tersangka dikurung di sebuah gereja yang ditinggalkan di luar kota dan dibakar menjadi abu oleh orang tua yang marah." Luke tidak yakin. Dibakar menjadi abu. Dengan serius. Tidak mudah membakar manusia menjadi abu, bukan tanpa insinerator khusus. Membakar tubuh dalam api kayu hanya akan menghitamkannya paling banyak. Ketika tulang dibakar, mereka akan mengkristal dan tidak mungkin membusuk lebih lanjut. Selin mengangguk. Polisi tidak pernah menemukan mayat tersangka, jadi tidak ada orang tua yang masuk penjara karena pembakaran. Namun, tersangka telah hilang sejak saat itu. Luke berkata, "Baiklah, siapa orang sial yang terbakar menjadi abu ini?" Selina menjawab, "Dia laki-laki kulit putih, lahir pada tahun 1948, tanggal tidak diketahui, tinggi 5 kaki dan 10 inci. Dia dulunya adalah petugas kebersihan di taman kanak-kanak setempat sampai dia hilang pada tahun 1990. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia masih hidup." Luke merasa ingin menggaruk kepalanya. Lahir tahun 1948. Bukankah itu berarti dia hampir 60 tahun? Apakah pria ini tidak bertambah tua? Atau apakah dia berbakat luar biasa dan masih bisa melakukan pembunuhan besar-besaran pada usia 60 tahun? Luke tidak akan mengesampingkan hal itu dulu. Lagi pula, tidak ada yang terjadi di dunia ini yang aneh. Saat mereka berbicara di dalam mobil, Luke pergi ke rumah Will Rollins. Rumah itu tampak cukup bagus dan menunjukkan bahwa keluarga itu baik-baik saja untuk diri mereka sendiri, mungkin itu sebabnya Will bisa bersekolah di sekolah menengah di Los Angeles. Luke dan Selina mengetuk pintu dan berbicara dengan ayah Will dan Will sendiri selama setengah jam sebelum mereka pergi. Ketika ayah Will mengantar mereka pergi, Luke berkata kepadanya dengan suara rendah, "Aku akan memberitahu Juliet tentang situasi Will, tapi sepertinya dia tidak akan bisa kembali. Anda tahu bahwa anak-anak di perkemahan tidak dalam kondisi pikiran yang baik saat ini, dan Will, sedikit bermasalah juga." Ayah Will mengangguk dengan senyum pahit.
Oke, itu permintaanku yang terlalu lancang. Luke menghela napas dan berkata, jika memungkinkan, yang terbaik adalah Anda mengubah lingkungan, tinggal di kota ini tidak akan baik untuknya, apakah sekarang atau di masa depan. Ayah Will mengangguk tanpa suara dan mengantar mereka pergi. Di dalam mobil, Selina mengerutkan kening dan bertanya, apakah Will sudah mengalami gangguan mental? Aku merasa ada yang benar-benar tidak beres dengannya. Ini seperti, dia tidak tidur selama berhari-hari. Lukas menggelengkan kepalanya. Siapa tahu, di mana sekarang? Selina bertanya sambil menghadap ke depan. Luke menjawab, mari kita bicara dengan Chris Falls. Dia adalah saksi pertama dalam kasus bunuh diri. Mereka berkendara ke ujung kota yang lain, di mana semua jenis loh batu berdiri di atas bukit. 20 hingga 30 orang duduk di bawah naungan pohon. Di depan mereka ada peti mati, dan seorang pendeta sedang memberikan pidato. Ini adalah kuburan kota. Menurut informasi yang mereka temukan dari Departemen Kepolisian, siswa sekolah menengah di peti mati adalah Dean Lassell, yang telah meninggal beberapa hari yang lalu. Dia telah menggunakan pisau meja untuk menggorok lehernya sendiri di sebuah restoran cepat saji. Beberapa orang telah menyaksikan adegan tragis ini, tetapi yang aneh adalah pernyataan bahwa temannya di kota mengatakan kepadanya bahwa itu adalah iblis yang membunuh Dean. Itu juga alasan putri kembar Jeff mengkritik ceritanya. Lagi pula, sangat sulit bagi seseorang untuk menemukan bukti adanya setan. 20 menit kemudian, pemakaman selesai. Melihat kerumunan bubar, Luke dan Selina mendekat. Pada saat itu, seorang anak laki-laki berjalan ke arah seorang gadis di depan dan mereka berdiri di depan sebuah stand yang memiliki foto Dean di atasnya. Ketika mereka semakin dekat, telinga Luke yang tajam menangkap percakapan mereka. Anak laki-laki itu bertanya, Chris, kamu kenal Dean sejak kecil. Bab 436 Mimpi Buruk dan Pria di Dalamnya. Gadis bernama Chris terkejut. Ya dewa, itu benar-benar aku, tapi aku tidak ingat mengambil foto ini sama sekali. Sejauh yang saya ingat, saya hanya mengenalnya di sekolah menengah. Bocah itu tampak tidak senang ketika mendengar itu dan mendesak, ayo pergi. Chris, bagaimanapun, melanjutkan, Dean mengatakan sesuatu sebelum dia meninggal. Berhenti, kata anak itu dengan suara rendah. Chris hanya melanjutkan. Dia berkata, kamu tidak nyata. Dia mengatakannya berulang kali. Apakah Anda tahu apa yang dia maksudkan? Petik 2. Setelah keheningan singkat, anak itu berkata, tidak, saya tidak. Dean menggunakan banyak obat-obatan, psikotropika. Anda mengerti maksud saya. Mata Chris dipenuhi air mata. Jesse, seperti seseorang memaksa Dean untuk melakukan itu, tapi tidak ada orang di sekitarnya. Kamu harus percaya padaku. Chris, kamu mungkin melihat sesuatu. Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Tidak, aku percaya padanya. Gadis lain tiba-tiba memotong pembicaraan saat dia berjalan ke arah mereka. Mereka menatap gadis itu. Chris telah menemukan pendukung. Percaya saya. Gadis itu mengangguk dan berkata dengan tegas, aku percaya padamu karena aku juga melihatnya. Anak laki-laki itu menyela mereka. Tidak, kalian berdua tidak melihat apa-apa. Kamu juga ada di sana, tapi kamu hanya ketakutan, jadi bisakah kamu berhenti menakuti Chris? Mengatakan itu, anak laki-laki itu berbalik dan pergi, meninggalkan gadis-gadis itu berdiri di sana dengan kosong. Saat itu, Luke sedang berdiri di stand foto tidak jauh di belakang mereka sambil memotret foto-foto itu dengan ponsel palsunya, terutama yang ada Chris dan Dean di dalamnya. Dalam foto itu, seorang bocah lelaki berusia 5 tahun sedang memanjat seluncuran, dan tidak jauh dari sana, seorang gadis imut berbaju biru sedang menatap kamera. Selina berkata, anak itu sudah pergi. Luke sedikit mengangguk dan berkata, ayo pergi. Chris, dan gadis ini di sini, bisakah kami berbicara denganmu? Luke melepas kacamata hitamnya dan berkata sambil tersenyum. Melihat wajahnya yang tampan dan matanya yang berbinar, gadis-gadis itu tanpa sadar mengangguk meskipun suasana hati mereka suram. Iya, tentu saja. Namun, segera, Chris kembali ke dirinya sendiri. Tunggu, apa yang ingin kamu bicarakan? Luke menuntun mereka beberapa langkah ke sebuah pohon besar. Baru kemudian dia berbicara. Saya minta maaf tentang Dean, tetapi yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Anda memiliki tersangka? Ekspresi Chris dan gadis lainnya langsung membeku. Apa? Luke tersenyum meminta maaf dan berkata, aku baru saja mendengar percakapanmu. Apakah seseorang mengganggumu? Kedua gadis itu terdiam. Sesaat kemudian, gadis lain yang bertanya, siapa kamu? Luke menunjukkan kepada mereka lencananya dan berkata, LAPD.
Saya telah dipercaya untuk secara khusus menyelidiki masalah ini, Anda bukan satu-satunya yang merasa kasus ini meresahkan. Gadis-gadis itu saling memandang, dan gadis kedua berkata lagi, mari kita bicara di tempat lain. Di sini tidak nyaman. Chris berkata, ayo pergi ke tempatku. Ibuku pergi ke Eropa kemarin. Mereka masuk ke mobil Luke. Kecuali ketika Chris memberi Luke alamatnya, tidak ada yang berbicara dalam perjalanan ke sana. Ketika mereka tiba di tempat Chris, semua orang keluar dan pergi ke ruang tamu. Chris jelas linglung. Dia bahkan tidak menawarkan apapun untuk mereka minum, tetapi hanya duduk linglung. Luke lah yang memecahkan kesunyian yang tidak nyaman saat dia bertanya kepada gadis lain, aku masih belum tahu namamu, aku memanggilmu apa? Gadis itu menjawab, panggil saja saya Nancy. Apa yang ingin kamu ketahui? Luke berkata, Anda memiliki seorang tersangka. Saya pikir Anda tahu siapa dia. Petik 2. Nancy terdiam dan menatap Chris, yang tiba-tiba menjadi tegang. Sambil menggertakkan giginya, Chris berkata, katakan pada mereka, aku ingin tahu persis seperti apa dia. Ketika dia mengatakan itu, Luke dan Selina dapat melihat bahwa itu bukan kemarahan di wajahnya, tetapi ketakutan yang mendalam. Nancy berkata, ada seseorang yang selalu muncul dalam mimpi kita. Dia memandang Luke dan Selina, dan menemukan bahwa mereka hanya mendengarkan dengan tenang tanpa ketidaksabaran atau rasa jijik di wajah mereka. Baru kemudian dia melanjutkan, saya tidak tahu siapa dia, tetapi baru-baru ini, saya selalu melihatnya ketika saya tertidur. Itu seperti. Chris tiba-tiba menyela, sepertinya dia nyata. Semua orang menoleh. Dengan ekspresi datar, Chris melanjutkan, dia terlihat seperti terbakar di mana-mana dan kulitnya meleleh. Tangan kanannya, khususnya, adalah sebuah cakar. Nancy melanjutkan pembicaraan lagi. Ada bilah tajam di jari kanannya, seperti cakar. Chris sepertinya mengingat mimpinya. Dia gemetar dan tidak bisa berbicara, dan hanya bisa mengangguk setuju. Luke dan Selina saling berpandangan. Nancy sepertinya tidak menyadarinya. Dia memakai fedora hitam dan sweater compang camping dengan garis-garis merah dan hijau setiap saat. Ketika dia muncul, dia selalu datang perlahan dan mengatakan sesuatu kepadaku. Luke menunggu sebentar, dan ketika dia tidak melanjutkan, dia bertanya, apa yang dia katakan? Apakah kamu ingat saya? Nancy dan Chris berkata bersamaan. Lukas mengangkat alis. Lalu, kedua gadis itu menggelengkan kepala dan Nancy berkata, aku selalu bangun setelah bagian ini. Luke merenung sejenak dan berkata, dengan kata lain, dia belum menyakitimu. Mengapa demikian? Kedua gadis itu menatap kosong, mereka tidak menyangka Luke akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Bahkan mereka menganggap semua ini terlalu aneh. Jika Dean tidak mati di depan mereka, mereka tidak akan begitu terganggu oleh mimpi buruk ini, mereka juga tidak akan bereaksi secara berlebihan. Tapi sepertinya Luke mempercayai mereka, dan bahkan menganalisis masalah ini dengan serius. Tapi Dean meninggal, tepat di depanku, kata Chris mau tak mau. Luke mengangguk sedikit saat jarinya mengetuk lengan sofa dengan tidak tergesa-gesa. Jadi, dia punya tujuan sendiri. Itu sebabnya dia memasuki mimpimu dan menakutimu lagi dan lagi. Tapi Luke tidak mengatakan itu dengan keras. Berpikir sejenak, Luke bertanya, kapan mimpi burukmu dimulai? Seberapa sering Anda memilikinya? Sekali sebulan, seminggu, atau setiap hari? Nancy berkata, itu dimulai sebulan yang lalu, tetapi saya pikir ada seminggu ketika dia tidak muncul. Namun, dia muncul hampir setiap hari selama beberapa hari terakhir. Chris menggelengkan kepalanya. Tidak, aku hampir tidak tidur setelah Dean meninggal. Ketika saya tidur siang hari ini, saya pikir saya melihatnya lagi. Petik 2. Luke mengangguk dan bertanya, bagaimana dengan baru-baru ini? Apakah dia semakin sering muncul? Gadis-gadis itu saling memandang dan mengangguk. Luke memiliki tebakan yang samar, tetapi dia lebih suka menyimpannya untuk dirinya sendiri. Bab 437 dia di sini lagi. Kedua gadis itu jelas ketakutan. Jika mereka berbicara terlalu lama, mereka mungkin mengalami kehancuran. Merenung sejenak, Luke bertanya, Chris, bisakah kita tinggal di sini malam ini? Chris bingung. Hah? Luke menjelaskan, kamu bertemu dengannya dalam mimpimu setiap saat, jadi setidaknya kita harus siap jika kita ingin mengetahui lebih banyak tentang dia. Juga, Nancy, jika memungkinkan, bisakah kamu menemani Chris malam ini? Kedua gadis itu ragu-ragu. Luke mengeluarkan lencananya dan meletakkannya di depan Chris. Ini lencana saya. Anda dapat menghubungi LAPD Westside untuk memeriksanya. Kedua gadis itu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya Chris mengangguk. Oh oke,
Kamu bisa tidur di sini malam ini. Lukas mengangguk sambil tersenyum. Terima kasih, tapi kami tidak akan tidur, kami akan mengamati Anda. Anda mengatakan sebelumnya bahwa Anda sering tertidur secara tidak sengaja dalam beberapa hari terakhir, kan? Petik 2. Chris mengangguk kosong. Iya, Luke menjelaskan, kami akan menjagamu dari sini. Kami akan segera mengetahui jika terjadi sesuatu dan kami akan dapat membantu Anda. Bingung, Chris mengangguk. Luke menoleh dan bertanya, bagaimana denganmu, Nancy? Bisakah kamu tinggal di sini? Tidak yakin, Nancy menggelengkan kepalanya. Aku harus menelepon ibuku dulu. Luke berkata, oke, tapi tolong jangan katakan bahwa kami di sini, atau fakta bahwa kami adalah petugas polisi. Nancy memandangnya dengan curiga. Kenapa tidak? Dia baru saja akan memberitahu ibunya bahwa dua petugas datang untuk membantu mereka, jika tidak, akan sangat sulit baginya untuk menginap semalam. Luke berkata, suasana di kotamu terlalu tegang. Kami baru saja tiba hari ini, dan Sheriff sepertinya ingin mengusir kami. Anda harus tahu bahwa kami bukan bagian dari polisi di sini. Jika identitas kami terungkap, Sheriff mungkin merasa bahwa kami menginjak kakinya. Nancy mengerti dan hanya bisa mengangguk. Kalau begitu aku hanya bisa mencoba, ibuku mungkin tidak setuju. Luke berkata, cobalah yang terbaik, tetapi jika Anda tidak bisa, lupakan saja. Nancy, dia tanpa sadar menatap Chris. Jika dia tidak bisa membujuk ibunya, apakah itu berarti dia hanya bisa tinggal di rumah dan mengalami mimpi buruk? Di sisi lain, Chris akan memiliki dua petugas LAPD yang terus mengawasi dan membantunya, bukankah ini perbedaan perlakuan yang terlalu besar? Luke tidak terlalu peduli dengan apa yang dipikirkan Nancy. Dia sudah mengatakan apa yang perlu dia katakan, terserah Nancy untuk memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Luke tidak bisa masuk ke rumahnya dan menahan ibunya di bawah todongan senjata dan membuatnya melepaskan Nancy. Gelisah, Nancy pergi, dan Luke serta Selina tinggal di tempat Chris. Tidak ada orang lain di tempatnya. Ibu Chris adalah seorang pramugari yang sudah terbang ke Eropa untuk bekerja. Ini membuat segalanya lebih mudah bagi Luke dan Selina. Chris bingung ketika dia melihat Luke dan Selina memindahkan beberapa peralatan ke dalam. Apa yang sedang kamu lakukan? Luke berkata sambil tersenyum, kami tidak tahu persis siapa dia, tapi kami masih harus membuat persiapan yang diperlukan. Paling tidak, perangkat pengawasan ini dapat membantu kami menentukan dengan pasti apakah itu orang di balik ini atau mimpi buruk. Chris tidak tahu harus berkata apa. Luke dan Selina bekerja dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, semuanya sudah siap. Melihat Chris yang sedang duduk linglung, Luke mengingatkannya, jika memungkinkan, sebaiknya kau tidur di ruang tamu malam ini. Di bawah sini lebih besar. Chris mengerti dan naik ke atas untuk mengambil apa yang dia butuhkan untuk tidur. Setelah dia turun kembali, Luke menunjuk ke sofa terbesar. Kamu bisa beristirahat di sana untuk saat ini. Tentu saja, akan lebih baik untuk berpakaian sedikit lebih hangat untuk tidur. Dia mengedipkan mata. Chris tertegun sejenak sebelum dia tidak bisa menahan tawa. Saat itu akhir April, dan panas dan kering terik di California, tidak perlu untuk tetap hangat. Luke hanya mengingatkannya untuk menutupi dirinya dengan piyama dan tidak mempersulit dia dan Selina. Pada saat semuanya selesai, sudah jam 4 sore. Sinar matahari keemasan menutupi halaman di luar. 3 orang melakukan hal mereka sendiri di ruang tamu, dan di rumah itu sangat sunyi. Luke tiba-tiba mengerutkan kening dan menepuk Selina, yang sedang mencari informasi di sebelahnya. Selina mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditunjuk Luke. Di sisi lain, Chris tertidur. Di ruang tamu yang tenang, gadis yang kelelahan itu tertidur sebelum dia menyadarinya. Telinga Luke yang tajam menangkap bagaimana napasnya menjadi rata. Luke dan Selin bergerak tanpa suara ke Chris yang sedang tidur siang. Mengamatinya sejenak, Selina menggelengkan kepalanya dengan ragu. Tindakannya berarti dia tidak mendeteksi sesuatu yang salah. Lukas mengangguk kecil. Dia juga tidak melihat sesuatu yang tidak biasa. Chris tidur dengan normal. Tapi wajahnya berubah pada saat berikutnya saat dia menatap gadis itu dengan ama. Napasnya tiba-tiba menjadi sesak. Dengan hidung mancungnya, Luke mendeteksi banyak sekali keringat di tubuhnya. Selina juga merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengarahkan pandangannya pada Chris juga, hanya untuk melihat bahwa dahinya sudah tertutup lapisan keringat yang halus. Bibir Chris juga bergetar, seolah-olah dia mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat berbicara. Kondisi Chris yang tidak biasa dengan cepat menjadi lebih parah. Bukan hanya keringat dingin dan bibirnya, tapi tubuhnya juga sedikit gemetar. Tangannya tampak seperti sedang mencoba untuk menggenggam sesuatu, tapi tidak bisa.
Luke memberi isyarat pada Selina, yang mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia akan mengawasi sekeliling mereka. Baru saat itulah Luke mengulurkan tangan untuk perlahan menggenggam tangan Chris. Chris, bangun. Kelopak mata Chris bergetar, tapi dia tidak membuka matanya. Melihat itu, Luke mencengkeram tangannya dan mengguncangnya sedikit. Bangun, Chris. Mata Chris terbuka dan dia menjerit, ah. Luke tersenyum pahit dan menoleh. Syukurlah Chris tidak memiliki bau mulut. Dia memang memuntahkan air liur dalam keadaan gelisahnya, bagaimanapun, dan Luke mengelak. Chris hanya berhenti menjerit beberapa detik kemudian. Es menjauh. Luke meraih kedua tangannya dengan kuat dan berkata, hei, Chris. Tidak apa-apa, kamu sudah bangun sekarang. Chris tertegun sejenak. Ketika dia akhirnya melihat Luke dengan jelas, dia tiba-tiba menerjang ke depan untuk memeluknya erat-erat. Dia di sini. Dia di sini lagi. Luke dengan lembut membelai punggung gadis yang ketakutan itu. Tidak apa-apa, kami tahu, itulah sebabnya kami membangunkanmu. Seluruh tubuh Chris bergidik sebelum dia tiba-tiba menangis. Dia menangis selama beberapa menit, sampai bagian depan kemeja Luke terasa benar-benar basah. Baru saat itulah tangisannya mereda menjadi isak tangis. Luke akhirnya melepaskannya dan membantunya duduk di sofa sebelum memberikan tisu padanya. Tidak apa-apa, Chris, Anda sudah bangun sekarang, dan kami di sini. Petik 2. Bab 438 Kenyamanan dan Panggilan untuk Bantuan. Sambil terisak, Chris menerima tisu itu dan mengangguk. Ini dia. Saya juga melihat Dekan. Dia digantung dan ingin saya menyelamatkannya. Lukas menggelengkan kepalanya. Itu hanya ilusi. Melihat Chris membuka mulutnya untuk berbicara, dia mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Itu adalah ilusi yang diberikan monster itu padamu, bukan sesuatu yang kamu buat sendiri. Dia mencoba menakutimu. Bingung, Chris tidak mengerti apa maksudnya. Apa? Merenung sejenak, Luke berkata, dari saat kamu tertidur hingga ketika kami membangunkanmu, itu sekitar 3 menit. Dia tidak menyakitimu, Anda hanya sangat ketakutan. Jadi, tujuannya adalah untuk menanamkan kepanikan di dalam dirimu. Chris bingung. Mengapa? Ketakutan bisa menjadi iman dan kekuatan, kata Luke dalam hati. Banyak monster disembah dalam cerita rakyat kuno. Apakah karena mereka melakukan hal-hal baik? Tidak, itu karena orang-orang takut pada mereka. Semakin ketakutan orang-orang, semakin tidak terkendali monster-monster itu. Dalam menghadapi kebingungan Chris, Luke hanya bisa berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Setidaknya kami tahu cara membangunkanmu. Jangan khawatir, kami akan menjaganya. Chris mengangguk kosong. Luke melirik Selina dengan penuh arti untuk menenangkan gadis itu. Tetapi bertentangan dengan apa yang dia katakan, dia sebenarnya tidak punya solusi. Ketika Chris bertemu pria itu dalam mimpi buruknya, Luke tidak merasakan apa-apa setelah menyentuhnya. Paling-paling, dia hanya bisa mengguncangnya untuk membangunkannya. Itu adalah bagian yang canggung. Chris takut menangis karena mimpi buruk itu, tapi Luke bahkan tidak bisa menemukan musuhnya. Aku paling benci musuh tak berwujud. Tidak bisakah kamu mendapatkan tubuh asli seperti Jason? Lukas menggerutu dalam hatinya. Bangun dan pergi ke jendela, dia merenung sejenak sebelum memutar nomor. Polisi, aku ingin kamu datang ke sini segera. Dia menutup telepon beberapa saat kemudian. Bobby akan tiba di sini dalam beberapa jam. Luke sedikit rileks dan mulai menganalisis pria dalam mimpi buruk itu. Pertama-tama, apapun yang menghantui Chris dan temannya, dia tidak memilih orang dewasa di kota. Itu mungkin karena dia tidak bisa, atau tidak bisa. Kedua, benda itu hanya bisa muncul dalam mimpi korbannya saat mereka tertidur. Luke dan Selina waspada saat ini, dan begadang 1 atau 2 malam bukanlah masalah, itu bahkan bukan masalah bagi Luke, yang hanya membutuhkan 2 jam tidur setiap hari. Jika dia harus, dia bisa tetap terjaga selama 3 hari tanpa tidur, meskipun dia pasti akan kelelahan secara mental. Jika mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini sekarang, dia dan Selina akan mundur dulu. Sama seperti itu, malam berangsur-angsur turun. Luke menyiapkan sandwich dan susu di dapur dan memberikannya kepada Selina dan Chris. Melihat keterkejutan Chris, dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir. Kami akan mengisi ulang lemari es Anda sebelum berangkat. Ibumu tidak akan tahu. Chris terkekeh dan berkata, tidak perlu, aku bisa memberitahu ibuku bahwa aku memakan semuanya. Tatapannya jatuh ke piring Luke dan Selina saat dia melanjutkan, maaf, aku hanya sedikit terkejut. Makanan di piring mereka lebih dari 2 kali lipat jumlah di piringnya. Lukas mengangkat bahu. Sebagai detektif dari divisi kejahatan besar,
kita perlu menjaga tingkat energi kita sepanjang waktu, akan buruk jika kita bertemu dengan buronan dan tidak memiliki kekuatan untuk mengejar mereka. Chris bertanya, begitukah? Tapi banyak petugas yang saya lihat cukup gemuk. Lukas mengangguk dengan sungguh-sungguh. Itu berarti mereka tidak menangkap buronan sebanyak yang kita lakukan setiap hari, dan mereka membutuhkan lebih banyak latihan. Chris menatap kosong sejenak sebelum bibirnya miring ke atas lagi. Selina melirik mereka dengan curiga dari samping dan tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mungkin terlihat seperti seseorang sedang menggoda Chris, Selina tahu bahwa mendapatkan kepercayaan Chris akan sangat membantu penyelidikan mereka. Jika tidak, mereka harus bermalam di hotel. Setelah mereka bertiga selesai makan, Chris hanya bisa menguap. Melihat itu, Luke berkata, "Kamu bisa tidur sebentar di sofa." Chris tiba-tiba gemetar. "Tidak." Luke menepuk punggung tangannya. "Jangan takut. Kami akan membangunkan Anda jika terjadi kesalahan." "Benar? Apakah kamu melihatnya?" Dia menyentakkan dagunya ke satu arah. Chris menoleh dan bertanya, "Ada apa?" Luke berkata, "Es batu dalam ember anggur itu perlahan-lahan mencair menjadi air es. Percayalah, ketika saya menggunakannya, Anda tidak akan bisa tidur bahkan jika Anda mau." Petik 2. Chris dibuat terdiam. Dia telah melihat Luke mengambil ember es dari dapur beberapa saat yang lalu, dan berpikir bahwa dia akan memasukkan bir atau anggur ke dalamnya. Dia tidak tahu bahwa ini adalah rencananya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil ketika dia melihat ember es itu. Itu bukan karena dia takut. Hanya saja ketika dia membayangkan air dan es dituangkan ke atas kepalanya, punggungnya terasa dingin. Melihat ekspresi Chris, dia memberi isyarat padanya, dan mereka berdua pergi untuk duduk di sofa di ruang tamu lagi. Dia mengulurkan tangan perlahan untuk memegang tangannya. Chris tidak menolak dan hanya menatapnya dengan aneh. Meremas tangannya sedikit, Luke berkata dengan sungguh-sungguh, "Chris, sekarang kami di sini untuk membantumu, kamu harus lebih berani untuk melawannya, kan?" Tangan Chris menegang, tapi dia mengangguk pada akhirnya. Luke kemudian melanjutkan, "Jadi, ketika dia muncul di mimpimu lagi." Dia perlahan menggosok punggung tangannya dengan ibu jarinya, yang memberinya sedikit rasa nyaman. "Anda harus melakukan yang terbaik untuk mengamati segala sesuatu tentang dia. Cara dia berbicara, cara dia bergerak, mengingat detail sebanyak mungkin, tetapi Anda tidak perlu memaksakan diri. Hanya mencoba yang terbaik." "Oke." Chris ragu-ragu dan tidak menjawab. Luke menatap matanya dengan tenang. Setelah menatap mata Luke sejenak, Chris akhirnya mengangguk. "Oh oke." 10 menit kemudian, Luke dan Selina saling bertukar pandang kecewa. Luke hanya bisa memutar matanya dan bertanya-tanya apakah pria itu mengetahuinya. Selina menatapnya dengan simpatik dan menghela nafas sebelum dia memberi isyarat padanya, sebuah pertanyaan di matanya. Luke berpikir sejenak sebelum mengangguk setuju. Sesaat kemudian, Selina duduk di sofa samping dan memejamkan mata untuk beristirahat. Dia bukan Luke. Menjadi tegang begitu lama membuatnya lebih cepat lelah, dan kelelahan dengan mudah menyebabkan kantuk. Tidak ada yang tahu berapa lama ini akan berlangsung, tetapi mereka mungkin akan terjaga sepanjang malam ini, jadi dia perlu menghemat kekuatannya. Dia tidak akan tidur, tetapi menutup matanya untuk beristirahat dapat membantu meringankan rasa lelahnya. Bab 439 memberikan kemampuan. Luke menoleh sebelum dia menundukkan kepalanya untuk membaca informasi di laptopnya. Saat ini dia akan dapat mendeteksi kelainan pada dua wanita di sebelahnya bahkan tanpa melihat mereka. Karena mereka begitu dekat, napas dan detak jantung mereka terdengar jelas olehnya, belum lagi dia juga memiliki hidung mancung. Dengan demikian, dia cukup santai. Selanjutnya, dorongan dari mencapai 20 kekuatan mental belum selesai. Sementara efeknya secara bertahap mereda, dia masih dalam kondisi mental yang cukup baik. 3 hari tanpa tidur bukanlah apa-apa baginya, dia yakin dia bisa melawan orang ini selama seminggu. Chris tidak bangun lagi setelah dia tertidur. Karena dia tidak tidur nyenyak baru-baru ini, dia mungkin tidak akan bangun sampai keesokan paginya, asalkan dia tidak mengalami mimpi buruk. Suasana begitu tenang dan nyaman bahkan Selina pun mengangguk. Dia bangun 1 jam kemudian dan meregangkan tubuh dengan nyaman. Bingung, dia melihat Luke di samping. Luke masih mencari-cari file di sofa. Ketika Selina sedang tidur, dia meminta Elizabeth untuk memilah informasi tentang Springwood dan mengirimkannya kepadanya. Sebagian besar adalah laporan berita dan data statistik dasar. Informasi ini mungkin tidak selalu membantu, tetapi mungkin mengandung beberapa petunjuk. Melihat Selina sudah bangun, Luke mengangkat kepalanya dengan, "Ada apa?" Ekspresi di matanya. Selina duduk di sebelahnya dan bertanya dengan suara rendah, "Kenapa kamu tidak membangunkanku?"
Luke tidak menganggap itu masalah besar. Tidak ada yang bisa dilakukan bahkan jika kamu sudah bangun, jadi kamu sebaiknya tidur siang. Selina menatap Chris yang masih tertidur lelap dan bertanya, tidak bergerak. Luke mengangguk kecil dan menghela nafas. Saya hanya berharap orang ini tidak bermain petak umpet dengan kami. Selina tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama, 3 hari adalah max. Lagi pula, mereka sama sekali tidak memiliki hubungan yang kuat dengan kasus ini. Dari apa yang mereka lihat sejauh ini, kasus ini hanya melibatkan kota Springwood dan tidak terkait dengan Kam atau si kembar sama sekali. Secara alami, Luke berkeliaran bukan karena putri kembar Jeff, tetapi karena pria yang menciptakan mimpi buruk. Luke sangat menginginkan kemampuan ini untuk memasuki mimpi orang lain. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan kemampuan ini, dia mungkin masih mendapatkan sesuatu yang lain. Memikirkan itu, Luke memeriksa waktu. Saat itu pukul 10 lewat sedikit. Ponselnya berdering. Dia mengeluarkannya dan memasang earphone-nya. Dia kemudian mendengar suara Bobby. Bobby telah berkendara jauh-jauh ke sini dari Boomtown di Arizona dalam 6 jam, hanya membutuhkan waktu setengah jam untuk beristirahat. Dia sekarang berada di pinggiran kota. Luke berbicara kepada Selina dengan suara rendah dan menyuruhnya menjemput Bobby. 10 menit kemudian, Bobby yang kelelahan mengikuti Selina masuk ke dalam rumah. Dia tersenyum pada Luke dan bertanya, ada apa? Merenung sejenak dan melihat betapa lelahnya Bobby, Luke membuat keputusan. Dia membawa Bobby ke teras, menutup pintu dan menunjukkan sebungkus kartu. Ayo bermain blackjack, $1 per game. Bobby, Luke mengangkat bahu dan berkata, ini hanya untuk membantumu rileks. Tidak perlu gugup. Aku memanggilmu karena aku ingin kamu menghibur seseorang. Bobby bingung, tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia putus asa karena bertemu dengan bos yang tidak dapat diandalkan tetapi kuat. Tetapi setelah hanya 3 ronde, Luke meletakkan kartu-kartu itu dan berkata, oke, kamu pasti lelah dari perjalananmu. Istirahatlah. Bobby, apakah itu? Itu hanya 1 menit. Luke tidak repot-repot menjelaskan dan hanya mengingatkan Bobby untuk mengecilkan suaranya agar dia tidak membangunkan gadis yang sedang tidur itu. Bobby penuh dengan pertanyaan, tapi hanya bisa mengangguk dalam diam. Saat Luke membuka pintu dan memasuki rumah, dia memanggil Daddy System di dalam hatinya. 10.000 poin kredit menghilang, dan komunikasi mental dasar ditambahkan ke daftar kemampuannya. Itu benar, dia memanggil Bobby untuk mendapatkan kualifikasi untuk mempelajari kemampuan ini. Dari 3 ronde blackjack yang dimainkan Luke dengan Bobby, Luke kalah di ronde pertama tetapi memenangkan 2 ronde lainnya. Setelah 2 kemenangan, dia menyadari bahwa label, sementara tidak tersedia, di sebelah komunikasi mental dasar Bobby telah menghilang, jadi tentu saja, tidak perlu melanjutkan bermain game, untuk bersantai. Membawa Bobby ke dalam rumah dan menyuruhnya untuk beristirahat di ruang makan, Luke duduk di sebelah Chris. Menutup matanya, dia dengan hati-hati memeriksa komunikasi mental yang baru saja dia dapatkan. Setelah kekuatan mentalnya mencapai 20, otaknya terasa sangat aktif, seolah-olah mengandung kekuatan yang tak terbatas. Dia bisa merasakan kekuatannya dengan jelas tetapi hanya bisa mengendalikan sebagian kecil saja. Sebagian besar waktu, itu hanya beroperasi secara mandiri. Setelah mempelajari komunikasi mental Bobby, ia menjalin koneksi dengan otaknya. Dia bisa mengendalikannya sekarang seolah-olah itu adalah anggota badan. Meskipun tentatif dan kasar, seperti balita yang belajar berjalan, itu masih merupakan kemajuan yang luar biasa dibandingkan dengan sebelumnya. Benar saja, seseorang selalu membutuhkan kemampuan yang tepat. Kemampuannya sebelumnya untuk mengendalikan berbagai hal telah menjadi perpanjangan dari physical outburst dan curve shooting. Itu adalah perbedaan besar, seperti antara membakar kayu bakar dengan gas dan mengisi mesin dengan gas. Yang satu hanya menggunakan gas sebagai media untuk menyalakan api, tetapi dengan yang lain, gas langsung meledak berubah menjadi kekuatan yang mengejutkan. Setelah mengutak-atik kemampuan sejenak, Luke membuka matanya dan menatap Selina di sofa. Selina telah mengamati Chris. Merasakan sesuatu, dia mengangkat kepalanya dan menatap mata Luke. Menatap kosong sejenak, dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi meskipun bibirnya bergerak, dia lupa apa yang akan dia katakan. Melakukan. Beberapa detik kemudian, dia tanpa sadar bergumam, baiklah, kamu punya hati nurani. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri dan menatap Luke dengan heran. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan membuatkanku banyak makanan lezat setelah ini selesai? Luke terkekeh dalam hati dan mengangguk. Iya, senang. Selina memberi, oh, dan berkata, iya.
Ekspresinya masih agak aneh karena dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Luke tertawa dalam hati dan tidak memberinya penjelasan. Dia memiliki banyak kemampuan yang dia tidak ingin Selina ketahui, bukan karena dia tidak mempercayainya, tetapi karena dunia ini terlalu berbahaya dan pasti akan ada orang dengan kekuatan super mental. Rahasia Luke dilindungi oleh Daddy System, tapi Selina tidak. Baru saja, dia menggunakan komunikasi mental pada Selina. Tidak seperti Bobby, yang hanya seekor ayam lemah, kekuatan mental Luke mulai melonjak. Memanfaatkan keinginan tersayang seorang pelahap tertentu, dia mengirim pemikiran itu hampir seketika dan membuatnya berpikir bahwa dia telah mengatakannya. Sebenarnya Luke tidak membuka mulutnya sama sekali dan hanya menggunakan matanya untuk menyampaikan pikiran itu. Bab 440 Metode, Sedang dan Memasuki Mimpi. Mengapa mata? Untuk saat ini, Luke juga tidak yakin. Itu seperti bagaimana dia tidak bisa menjelaskan perubahan yang tidak biasa di matanya setelah peningkatan kekuatan mentalnya. Namun, sebagian besar teknik hipnosis berkaitan dengan penglihatan dan pendengaran. Ini adalah cara termudah yang digunakan manusia untuk menerima informasi dan merasakan dunia luar. Itu mungkin mengapa komunikasi mental dapat diaktifkan melalui mata. Nantinya, Luke mungkin mencoba mengaktifkan komunikasi mental dengan kata-kata, atau kombinasi kata dan mata, keduanya kemungkinan. Sementara dia merenungkan kemampuan yang baru saja dia peroleh, Selina tiba-tiba berkata, "Ada di sini." Hampir pada saat yang sama, Luke memusatkan perhatiannya pada Chris. Napas dan detak jantungnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Luke menghela nafas dalam hati dengan lega. Dia khawatir bahwa orang itu tidak hanya bisa memasuki mimpi, dia mungkin bisa menggunakan si pemimpi untuk merasakan sekelilingnya. Jika itu masalahnya, kemungkinan Luke berhasil menangkapnya dengan menunggu pada dasarnya adalah nol. Tapi sepertinya kemampuan pihak lain tidak berlebihan. Tentu saja, mungkin juga pembawa mimpi buruk ini cukup berani untuk mengatakannya dan tidak menganggap Luke sebagai masalah besar, seperti bagaimana kebanyakan penjahat super akan bertindak. Luke bangkit, berjalan ke arah Selina, dan dengan cepat mengetik sesuatu di teleponnya. Setelah Selina mengangguk sebagai jawaban, dia duduk di sofa tempat Chris berbaring dan meletakkan tangannya di kepalanya. Karena dia baru dalam komunikasi mental, dia hanya bisa menggunakan kontak fisik untuk mengunci targetnya jika kontak mata tidak memungkinkan. Mengapa kepala? Sebagian besar karena itu yang paling nyaman. Akan sangat aneh untuk melingkarkan tangannya di lehernya, dan bahkan lebih tidak pantas lagi menyentuh dada, perut, atau kakinya. Dia harus melewati kakinya juga. Sementara kaki Chris tidak berbau, Luke tidak tertarik untuk mengaktifkan kemampuannya sambil memegang kaki orang lain. Ayo, dermawan wanita, biarkan pelayan tua ini memberkati Anda dan mengusir roh jahat. Sambil menggumamkan kata-kata yang sangat tidak dapat diandalkan ini pada dirinya sendiri, Luke mengaktifkan komunikasi mental. Sistem, Anda mencoba membangun hubungan dengan energi negatif yang tidak diketahui. Konfirmasi tautan. Luke terkekeh dalam hati, dia tidak salah menebak. Jika gunung tidak datang kepadanya, dia selalu bisa pergi ke gunung. Karena dia bukan target tautan mental pihak lain, dia hanya bisa mengambil inisiatif untuk membangun tautan itu sendiri. Ketika dia menguji komunikasi mental Bobby, dia juga menerima pemberitahuan dari sistem. Orang yang benar-benar perlu dia bantu adalah Chris, dan tidak seperti pria inkorporeal dalam mimpi buruknya, dia ada di tangan. Oleh karena itu, Chris secara alami menjadi perantara Luke sehingga dia bisa melihat pria itu dalam mimpi buruknya. Melihat opsi ini, Luke merenung sejenak sebelum memilih ya. Dalam sekejap mata, kegelapan di balik kelopak matanya benar-benar berubah dan dunia lain muncul di depannya. Ini masih ruang tamu Chris, kecuali sekarang sudah terlihat rusak dan telantar. Air kotor menutupi lantai dalam lapisan yang dangkal. Dindingnya berbintik-bintik dan terkelupas, dan memiliki noda air coklat muda yang jelek di atasnya. Air menetes tanpa henti dari langit-langit ke lantai. Lukas menghela napas. Orang ini berbakat. Dia akan menjadi sutradara film horor yang hebat. Ruangan itu kosong dan sunyi. Lukas sendirian. Dia tidak terburu-buru untuk bertindak. Sebagai gantinya, dia mencoba mengaktifkan Sharp Nose. Pada akhirnya, satu-satunya hal yang bisa dia cium adalah bau rumah tua yang membusuk dan bau air kotor. Tidak ada tanda-tanda Chris sama sekali. Luke membuka matanya dan tertawa. Menarik. Kelihatannya seperti asli, tapi tetap saja palsu. Orang lain mungkin takut dengan situasi ini. Luke adalah seorang detektif berpengalaman, bagaimanapun, dan dengan mudah menemukan terlalu banyak kekurangan dalam adegan ini. Dengan kata lain, ini bukan dunia nyata. Dia berjalan ke pintu yang terbuka lebar dan berjalan keluar.
Berdiri di halaman, dia mengangkat kepalanya. Beberapa kepingan salju dengan lembut melayang turun dari langit yang gelap gulita, dan sudah ada lapisan tipis salju di tanah. Luke berjongkok dan mengambil segenggam salju. Rasanya sangat realistis, kecuali bahwa itu tidak meleleh dan tetap sedingin es di tangannya. Menjatuhkan salju palsu yang tampak asli, dia melihat ke tanah di bawahnya. Itu bukan halaman rumput, tapi lumpur hitam pekat. Dia berdiri dan menginjaknya. Melihat jejak kaki dalam yang tertinggal di lumpur, dia mengangkat alis. Ini juga sangat nyata. Sambil mengibaskan lumpur hitam dari sepatunya, dia meninggalkan salju yang ada di luar rumah dan pergi ke jalan. Jalanan juga tertutup salju, dan setiap belasan meter atau lebih ada lampu yang samar-samar menerangi sedikit tanah di bawahnya. Dengan cara itu, jalan itu terpotong-potong menjadi jalinan kegelapan dan cahaya, seperti saluran antara yang mati dan yang hidup. Melihat sekeliling, Luke melihat sosok samar berjalan maju dari jarak puluhan meter. Itu tidak lain adalah Chris. Dia mengenakan t-shirt V-neck dan celana boxer biru cerah, itu adalah piyama yang dipakainya untuk tidur. Salju dingin menimpanya dan dia berjalan dengan kaki telanjang, tetapi dia sepertinya tidak merasakannya. Ukuran jejak kaki yang ditinggalkannya di salju tampak seperti milik anak berusia 5 tahun. Melihatnya diam-diam, Luke tidak memanggilnya dan malah mengikutinya tanpa tergesa-gesa. Chris tiba-tiba berhenti dan berbalik ke satu sisi jalan. Sebuah tiang kayu telah dipasang di sebelah jalan, dan sebuah tanda besi tua tergantung di sana. Chris mengulurkan tangan untuk menyeka salju dan debu. Sebuah nama terungkap, TK Badam. Chris meletakkan tangannya dan mendekati bangunan di belakang papan nama seolah-olah dia sedang berjalan sambil tidur. Halo, Chris kecil. Seseorang memanggil dengan suara rendah dan serak di belakangnya. Ketakutan, dia berbalik. Ada seseorang yang berdiri di sana. Oh, kamu sudah dewasa. Suaranya penuh nostalgia. Menatapnya, Chris menggertakkan giginya dan bergumam, kau hanya mimpi buruk. Kau tidak mengingatku. Orang itu perlahan mendekat, wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Kamu siapa? Chris melangkah mundur dan mencoba menjaga jarak di antara mereka. Orang itu terus maju. Tidak, kau pasti mengingatku. Kamu adalah favoritku, baiklah. Kamu adalah favorit keduaku, Chris kecilku. Chris terus mundur sampai dia menabrak dinding. Dia tidak bisa membantu tetapi menutup matanya, tetapi segera membukanya lagi. Dia tiba-tiba teringat suara pria yang hangat dan lembut, cara dia berbicara, cara dia bergerak, mengingat detail sebanyak mungkin. Bab 441 tanpa tulang, dan penyusup ketiga. Entah bagaimana, itu memenuhi Chris dengan keberanian, dan dia melakukan yang terbaik untuk membuka matanya lebar-lebar dan mengamati orang asing yang datang padanya. Kamu tidak nyata. Seluruh dada pria itu tampak bergetar dengan tawa rendahnya. Hehehehe, itu benar, jadi tidak ada yang tahu aku di sini. Saat dia berbicara, dia bersandar di dekat rambut Chris dan menarik napas dalam-dalam. Cakar besi di tangan kanannya perlahan menyapu dinding dengan pekikan logam yang menusuk telinga. Uhuk-uhuk, batuk ringan mengganggu penampilan pria itu. Keduanya menoleh. Luke berjalan keluar dari kegelapan untuk berdiri di bawah lampu. Dia terbatuk lagi karena malu. Maaf, tapi ada yang tahu. Dua orang di dinding menatap kosong dan tidak mengerti untuk sesaat. Luke menghela nafas dan berkata, karena kamu sudah menjadi pria pikun yang hampir berusia 60 tahun, izinkan saya mengatakannya lagi, saya di sini, jadi seseorang tahu bahwa kamu datang. Apakah kamu mengerti? Dia berbicara dengan lembut dan dengan sedikit senyum, seperti seorang guru bahasa sekolah dasar yang dengan sabar mengajar seorang anak. Kamu siapa? Pria itu berdiri tegak dan berbalik menghadap Luke. Luke berjalan dengan kecepatan yang persis sama dengan yang digunakan pria itu untuk mendekati Chris. Kau tidak ingat, tidak? Anda pasti melakukannya. Petik 2. Pria itu kehilangan kata-kata, dan hanya bisa menggoyangkan cakar di tangan kanannya. Luke berhenti di depannya pada saat itu. Aku adalah anak kecil favoritmu, Skywalker, ketika kamu masih kecil. Pria itu terdiam sejenak, sebelum dia tiba-tiba berkata, tidak ada Skywalker ketika saya masih kecil. Lukas mengangguk. Benar, Anda hampir berusia 30 tahun ketika Skywalker menjadi populer. Tapi laki-laki selamanya anak-anak di hati. Seperti kamu sudah sangat tua namun kamu masih suka memainkan permainan kekanak-kanakan untuk menakuti gadis-gadis ini. Orang asing itu tertawa serak dan berkata, apakah itu kekanak-kanakan? Yah, aku suka hal-hal yang muda dan indah. Mendengar itu, Luke menghela nafas dan berkata, baik. Saya pikir Anda memilih hobi yang salah,
dan Anda harus membayar kesalahan yang Anda lakukan, bukan begitu? Freddy Krueger. Dengan itu, Luke menendang pria itu tepat di pangkal paha. Aduh, pria itu menutupi pangkal pahanya dan melompat-lompat sebentar. Tiba-tiba, dia berhenti dan mengangkat kepalanya, seringai jahat di wajahnya yang mengerikan yang dipenuhi bekas luka bakar. Hahaha, itu tidak sakit sama sekali. Apakah kamu terkejut? Luke mengerucutkan bibirnya. Baik, aku tahu kamu asialan Kasim. Tidak heran kamu sangat mesum. Dia mengucapkan kata, sida-sida, dalam bahasa Cina, yang tidak dimengerti Freddy. Tapi dia tahu apa artinya, cabul. Freddy tidak marah dan hanya tertawa. Sudah lama sejak aku bertemu anak yang begitu menarik. Biarkan aku melihat betapa beraninya kamu. Dia menerjang ke depan. Saat berikutnya, Freddy ditendang tepat di wajahnya dan dikirim terbang. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi asap hitam di udara dan menghilang, dan suaranya yang menyeramkan bergema dalam kegelapan. Wow, keren. Apakah Anda Bruce Lee? Aku sangat takut. Hahaha. Luke sudah duduk kembali. Pembicaraan sampahnya tadi hanya untuk memberinya waktu untuk mengamati Freddy orang ini. Dia sudah menghitung kapan harus memulai dan mengakhiri pertarungan. Saat matanya menyapu area di depannya, bayangan diam-diam muncul di dinding di belakangnya, dan cakar Freddy perlahan meraih leher Luke saat dia mencibir. Hati-hati, dia di belakangmu. Saat Chris berteriak, tangan Freddy terjepit besi. Senyum Freddy membeku. Pada saat berikutnya, dia menabrak tanah dari lemparan bahu. Ada juga seringai di wajah Luke. Serangan diam-diam. Trik anak-anak, Pak Freddy. Saat dia berbicara, dia menginjak bahu Freddy, meraih lengannya dengan kedua tangan, dan memberikan kunci pas tiba-tiba. Lengan kanan Freddy patah di siku sehingga Luke memegang lengan kanan yang memiliki tangan cakar di atasnya. Memeriksa cakar besi, Luke mendecakkan lidahnya dan berkata, kreatif, tetapi pengerjaannya buruk dan bahannya terlalu buruk. Kamu pasti gagal di kelas kerajinan tanganmu saat masih kecil. Menjatuhkan cakar ke tanah, dia memandang Freddy dan berkata, ayo, serang aku lagi. Freddy berteriak panik saat darah menyembur keluar dari lengannya. Tapi dia tertawa terbahak-bahak di saat berikutnya ketika lengan lain tumbuh dari sikunya yang patah. Ini kejutan lain, Skywalker kecil. Senjata paman Freddy sudah kembali. Lukas mengangkat alis. Kamu benar-benar cabul. Apakah Anda bibrida kadal dan tokek? Bruto. Tawa Freddy terhenti, dan dia benar-benar menghilang lagi. Kamu memiliki lidah yang menjijikkan. Saya akan. Bang! Freddy dikirim terbang lagi, dan Luke menarik kembali kakinya dari tempat dia menendang Freddy dari belakang Chris. Dia berkata, orang mesum benar-benar tidak tahu malu. Kamu bilang kamu akan mengejarku, tapi kamu malah menyerang gadis kecil itu. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda seorang pria? Freddy menyeringai dan berdiri di atas salju di jalan. Dia membuka mulutnya, ketika Luke menepuk dahinya. Ah maaf. Freddy, Luke dengan sungguh-sungguh membungkuk sedikit. Maaf, saya salah. Kamu hanya brengsek. Freddy. Lukas. Seorang pria tiba-tiba memanggil di kejauhan. Tertegun, ketiga orang itu berbalik untuk melihat. Saat Luke mendengar suara yang familiar itu, dia menyadari bahwa segala sesuatunya tidak terlihat baik. Itu adalah Bobby. Pria itu berlari keluar dari kegelapan. Lukas, apakah itu kamu? Lampu menerangi wajah Bobby. Freddy tiba-tiba tertawa senang. Lukas, Skywalker kecil. Jadi itu kamu. Bisakah kamu mengkloning dirimu sendiri dengan Force kalau begitu? Luke menyipitkan matanya saat pikirannya berputar-putar. Sekarang, pertanyaan pilihan ganda dari Paman Freddy untuk Skywalker, bagaimana? Apakah kamu akan memilih Chris kecil di sini atau, Freddy yang sombong tiba-tiba tercengang. Dalam sepersekian detik, Luke dan Chris tiba-tiba menghilang. Wajah jelek Freddy penuh dengan ketidakpercayaan. Tidak, mengapa dia bangun pada saat ini? Di samping, Bobby yang ketakutan menatap Freddy dan sudah mundur beberapa langkah. Tempat ini terlalu menyeramkan, dan tepat ketika dia menemukan Luke dan gadis itu, keduanya menghilang, meninggalkannya sendirian dengan orang aneh yang menjijikkan dan menjijikkan ini. Bab 442 Sekelompok B** bintang yang tidak beruntung. Namun, tatapan Freddy kini beralih ke arahnya. Wajah jelek pria itu ditutupi dengan potongan-potongan kulit yang meleleh dan daging merah yang busuk. Mata kuning dan hijaunya seperti kobra saat dia menatap Bobby. Bobby tersenyum canggung dan berkata, permisi, sepertinya saya salah belok. Sampai jumpa. Dia berbalik dan berlari. Freddy tertawa jahat. Tidak, karena kamu sudah di sini, kenapa kamu tidak tinggal dan bermain dengan Paman Freddy? Iya.
Bobby tiba-tiba menghilang juga, dan seluruh pemandangan itu kembali hening. Tertegun, Freddy akhirnya meraung marah. Tidak. Di dapur Chris, Bobby yang linglung menatap Luke di depannya. Luke dengan seenaknya menarik kembali ember anggur yang dia pegang di atas kepala Bobby dan kemudian memberinya handuk. Dia berkata, bersihkan diri Anda sampai kering, atau Anda mungkin masuk angin. Bobby menerima handuk itu dengan tatapan kosong. Ketika dia menyeka rambutnya dengan itu, potongan-potongan es jatuh ke lantai. Luke sedikit malu. Haha, saya sedang terburu-buru, dan mungkin menggunakan sedikit terlalu banyak. Melihat ember es yang sekarang benar-benar kosong, Bobby tidak tahu harus merasakan apa. Beberapa menit kemudian, Luke membawa Bobby kembali ke ruang tamu. Saat Chris melihat mereka, dia segera bangkit dari sofa dan berkata, Luke, barusan, siapa ini? Luke tersenyum padanya dan berkata, ini temanku. Dia seorang profesional dan yang terbaik dalam menghadapi situasi seperti ini. Bobby kehilangan kata-kata. Profesional apa? Saya seorang penjinak hewan, dan benda itu sekarang tidak terlihat seperti binatang sama sekali. Chris curiga. Kurasa aku melihatnya dalam mimpiku barusan. Wajah Luke tidak berubah. Tentu saja, ini adalah keterampilan yang diperlukan untuk seorang profesional. Melihat kebingungan Chris, dia menambahkan, dia seorang paranormal. Seru Chris kaget dan menatap Bobby dengan kagum. Kamu benar-benar hebat, kamu benar-benar dapat memasuki mimpi orang lain. Bobby masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku hanya penjinak binatang. Apa sialan paranormal? Mengabaikannya, Luke menatap dua tamu tak terduga lainnya. Nancy, dan kamu, mengapa kamu di sini? Setelah Nancy pulang, dia menelepon Chris dan memberitahunya bahwa ibunya tidak akan membiarkannya keluar. Chris telah memberitahu Luke, jadi Luke tidak memasukkan Nancy dalam rencananya. Nancy ketakutan. Dia akan pergi ke ruang makan untuk mencari Luke jika Selina tidak menghentikannya. Sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk berbicara. Dia berkata dengan tergesa-gesa, orang itu datang lagi. Dia membunuh Jesse belum lama ini dan memasuki mimpiku. Lukas mengangguk. Pertama-tama, siapa Jesse? Juga, apakah kamu terluka? Jesse adalah anak laki-laki yang kita ajak bicara pada sore hari. Dia teman sekelas kita. Nancy menggelengkan kepalanya. Saya menyetel alarm ketika saya mandi dan saya bangun tepat waktu. Luke menggelengkan kepalanya dalam hati. Dari apa yang dia kumpulkan sejauh ini, Freddy tidak ingin membunuh siswa sekolah menengah ini dengan cepat, tetapi menikmati proses bermain dengan mangsanya dan menikmati ketakutan mereka. Nancy dengan demikian selamat bukan karena dia bangun tetapi karena Freddy belum berencana untuk membunuhnya. Dia menatap anak laki-laki yang bersamanya. Dan ini adalah... Anak laki-laki itu mengulurkan tangannya. Quentin Smith. Kamu bisa memanggilku Quentin. Luke berjabat tangan dengannya dan bertanya, apakah kamu juga dihantui oleh mimpi buruk? Quentin mengangguk dengan senyum pahit. Iya, melihat wajahnya, Luke bertanya, sudah berapa lama sejak terakhir kali kamu tidur? Ekspresi Quentin menjadi lebih sedih. Aku tidak tahu. 2 hari, mungkin 3. Luke bertanya, kamu datang ke sini untuk mencari Chris. Mengapa? Kedatangan mereka yang tak terduga itulah yang membangunkan Chris. Selina telah menghentikan mereka di pintu dan menyuruh mereka untuk tidak mengganggu tidur Chris. Saat Quentin mendengar bahwa dia sedang tidur, dia menjadi dingin dan segera berlari ke samping untuk memukul jendela dengan keras. Luke tidak marah atas apa yang telah mereka lakukan. Mereka memiliki niat baik, dan tidak ada hal buruk yang keluar dari itu, sebaliknya, mereka datang pada waktu yang tepat, dan menarik Luke dan Chris keluar dari mimpi. Saat Luke bangun, dia segera berlari ke ruang makan dengan seember es, dan menuangkan seluruh isinya ke atas kepala Bobby, langsung membangunkan pria itu. Adapun bagaimana manajer PR-nya entah bagaimana tersandung ke dalam mimpi buruk itu, Luke sudah memiliki gambaran kasar. Setelah menerima telepon Luke, Bobby telah mengemudi lebih dari 6 jam berturut-turut untuk tiba di sini larut malam. Dia sibuk dengan perusahaan pertambangan baru di siang hari, jadi dia secara alami kelelahan setelah perjalanan panjang. Kalau hanya itu, Bobby belum tentu bisa masuk mimpi buruk. Tetapi Luke telah mengalahkan Bobby untuk mempelajari kemampuan yang terakhir, jadi tidak dapat dihindari bahwa Bobby akan menjadi sedikit tidak beruntung. Selain itu, Bobby juga memiliki komunikasi mental, dan dia mungkin sensitif terhadap energi mental. Dengan ketiga faktor ini digabungkan, dia entah bagaimana menemukan jalannya ke dalam mimpi buruk. Untungnya, keberuntungan Bobby tidak buruk sampai-sampai mengancam jiwanya. Luke telah menariknya keluar dari mimpi buruk sebelum Freddy bisa membunuhnya. Luke sedikit malu tentang itu. Dia telah ceroboh dan Bobby hampir menderita karenanya.
Luke hanya berharap Bobby tidak terlalu trauma dengan Freddy. Tapi Luke tidak punya pilihan lain. Daddy System jelas tidak tahu apa-apa tentang teknologi cyber. Luke telah mencoba taruhan jarak jauh dan blackjack online, tetapi tidak dapat memperoleh kualifikasi untuk mempelajari kemampuan Bobby dengan cara itu, jadi dia hanya dapat meminta Bobby datang sendiri. Tapi Bobby hanya kalah 2 kali sebelum ditarik ke dalam mimpi buruk Freddy. Luke merasa bahwa pria ini benar-benar terlahir sial. Itu akan menjelaskan mengapa dia berakhir menjadi gelandangan tunawisma ketika dia dulu memiliki pekerjaan yang bagus. Jika keberuntungan bisa dimasukkan ke dalam angka, Bobby akan menjadi O atau -1. Mendengar pertanyaan Luke, Nancy dan Quentin saling memandang sebelum Quentin berkata. Nancy berpikir bahwa ibunya menyembunyikan sesuatu darinya tentang mimpi buruk dan pria itu. Luke mengangguk dan berkata, Jadi kami ingin mengungkap kebenaran dan menyelesaikan masalah ini untuk selamanya, kata Quentin. Merenung sejenak, Luke menggelengkan kepalanya. Ini tidak terlalu sulit. Kurasa aku tahu apa yang dia lakukan. Apa itu? Chris, Nancy, dan Quentin bertanya hampir bersamaan. Luke menyalakan laptopnya yang ada di atas meja dan membolak-balik informasi yang telah dia selidiki sore itu. Dia kemudian memutar layar. Apakah Anda tahu tempat ini? Mereka bertiga melihat ke layar. Di atasnya ada foto lama yang menggambarkan sebuah taman kanak-kanak dengan tanda besar di atap, TK Badam.